Shalom saudara, selamat malam. Selamat bertemu kembali dalam ibadah tengah minggu kita di malam hari ini. Kita semua mengucap syukur untuk setiap kasih setia Tuhan, pemeliharaannya dan kebaikannya yang diberikan kepada kita semua. Pada saat ini kita datang menghadap tahta kekudusannya dan kita menyembah Dia dengan segenap hati kita. Mengenal. Itulah yang menjadi kerinduan kami, Tuhan Yesus. Kekaguman kami akan setiap perbuatan tangan-Mu yang ajaib, akan setiap kasih sayang-Mu, berkat-berkat yang Kau curahkan dalam kehidupan kami, membuat kami terpaku
dan tidak bisa mengatakan apapun lagi kepadamu Tuhan, selain ucapan syukur dan terima kasih untuk setiap karyamu yang ajaib, karyamu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu luar biasa, Engkau begitu baik, Engkau begitu mengasihi kami. Malam hari ini kami datang menyembah kepadamu Tuhan. Kami mempersembahkan kehidupan kami, segenap keberadaan kami, agar kami boleh menerima lawatan dan jamahan-Mu. Dan malam hari ini Tuhan Yesus, kami lebih lagi dekat kepadamu, dan kami boleh semakin bergaul karib dengan Engkau Tuhan, mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan Yesus, melebihi siapapun, karena Engkaulah Bapa kami, Allah kami, Raja kami, sahabat, dan kekasih jiwa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan, hamba-Mu ini terkagum-kagum akan setiap karya-Mu yang luar biasa dalam kehidupan hamba secara pribadi. Dan hamba yakin Tuhan, itu juga dirasakan oleh seluruh anggota sidang jemaat-Mu di Gebis Baladewa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bermohon, pimpinlah ibadah kami dari awal hingga selesainya. Nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus, sehingga kami semua boleh menikmati ibadah di malam hari ini dengan penuh ucapan syukur, menyembah-Mu dengan pimpinan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, kami akan melayani Engkau. Mohon urapan-Mu turun ke atas kami, baik bagi hamba maupun hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya urapan-Mu turun ke atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing, ataupun dalam perjalanan sekalipun, kami bermohon agar kuasa Roh-Mu yang kudus boleh melingkupi kami, sehingga kami Tuhan boleh merasakan sukacita yang dari surga di dalam ibadah kami pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memulai ibadah kami. Haleluya, amin. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu menganugerahkan kebaikannya dalam kehidupan kita. Dia sungguh indah, karyanya kepada kita sungguh sangat luar biasa. Kita angkat pujian, Kau sungguh indah, tiada taranya. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh mengagumkan. Sungguh ajaib untuk
kagum akan Engkau. Saudara, saya sangat terkagum-kagum akan setiap perbuatan tangan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan saya. Karyanya begitu luar biasa. Dia memberikan begitu banyak hal baik. Dia menjawab doa-doa saya. Di dalam pergumulan saya melihat bahwa Tuhan sudah merencanakan yang jauh lebih baik daripada apa yang saya harapkan. Dan saya percaya malam hari ini saudara pun memiliki pergumulan. Percayalah bahwa sedalam setiap pergumulan kita, Tuhan Yesus yang sudah mendengar, Dia juga yang akan memberikan segala hal yang baik itu dalam kehidupan kita. Hanya satu hal yang harus selalu kita ingat, biar kita boleh tetap tinggal dekat kepadanya, melekat kepadanya, dan selalu berpengharapan kepadanya, lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu. Pandang kemuliaan-Mu selalu, ku rindu dekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, lebih dari segalanya Yesus. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam
Itulah yang harus kita lakukan, mengikuti setiap rencana Tuhan. Sebab kita yakin, kita percaya rancangan-rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan yang penuh harapan. Tinggal sekarang, apakah kita mau berkomitmen untuk selalu mengikut Tuhan dan tidak akan pernah meninggalkan Dia dan melupakan Dia di dalam setiap perencanaan hidup kita. Mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan Yesus. Saat ini kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita nyatakan dengan sepenuh hati bahwa kami merindukan Engkau, Tuhan Yesus. Kami ingin bertemu dengan Engkau. Kami ingin merasakan jamah dan lawatan. Bapa, ku rindu. Bapa, ku rindu. Kami merindukan Engkau, Yesus. Haleluya, Yesus. Bapa, ku rindu menyenangkan-Mu. Ajar-Mu lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapa-ku pinta, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan Engkau, Yesus. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait. Mari katakan, bertemu muka dengan Engkau, Yesus. Muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu
untuk setiap kebaikan-Mu kepada kami. Dari awal hingga selesainya, kami percaya Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Kerinduan kami adalah Tuhan, kami boleh mengenal Engkau lebih dan lebih dalam lagi. Kami boleh hidup di dalam Engkau, bersekutu dengan Engkau, bergaul karib dengan Engkau. Dan kami Tuhan, malam hari ini berkomitmen untuk mengikut Engkau sampai akhir hidup kami. Kami bermohon kepada-Mu Tuhan, jangan biarkan kami meninggalkan Engkau, dan jangan biarkan kami berjalan sendiri. Tapi biarlah dalam segala hal kami boleh selalu melibatkan Engkau, sehingga karya-Mu yang ajaib Tuhan akan dinyatakan lebih luar biasa lagi di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh Kau pakai menjadi saksi bagi kemuliaan nama-Mu. Sebentar kami mau mendengar firman-Mu Bapa. Pimpinlah agar kami semua boleh menerima firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Silo, sehingga kami Tuhan boleh menjadi tanah-tanah yang subur, dan firman itu boleh bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa-Mu sudah memenangkan kami dan melepaskan kami, membebaskan kami dari segala ikatan kuasa kegelapan, dan kami semua boleh berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Salam di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di dalam kebenaran Injil. Ajaran Injil sepenuh dari Tuhan Yesus Kristus di dalam ibadah tengah minggu kita di bulan Juli dengan tema komitmen. Saudaraku yang berbahagia, di dalam Injil sepenuh, komitmen adalah salah satu unsur atau keutamaan di dalam ajaran Injil sepenuh yang terdiri dari integritas, loyalitas, dan komitmen. Sekali lagi, komitmen adalah salah satu unsur dari intisari ajaran Injil sepenuh yang terdiri dari integritas, loyalitas, dan komitmen. Karena disebut sebagai yang terakhir, maka komitmen itulah yang tertinggi atau termulia di dalam ajaran Injil sepenuh. Bahkan di dalam tulisan para rasul atau pengajaran para rasul, komitmen disebut sebagai rahasia. Mari kita periksa ayat-ayatnya, saudara-saudaraku, yang tertulis di dalam Efesus 5. Efesus 5 ayat 31 dan 32. Demikian firman Roh Kudus. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Amin. Inilah saudara-saudaraku ajaran Injil sepenuh tentang rahasia komitmen sesuai tertulis di dalam ayat 32 tadi. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Ayat inilah yang akan menjadi ayat sentral dari renungan kita di malam hari ini, guna memahami rahasia Injil, yaitu komitmen. Dengan mengambil perumpamaan kehidupan sehari-hari, yaitu hubungan suami istri, sebagai rahasia hubungan kita, gereja, dengan Tuhan Yesus Kristus. Di mana rahasianya, saudara-saudaraku? Inilah yang akan kita pelajari pada malam hari ini, mengenai makna komitmen yang menjadi kunci keberhasilan dan kebahagiaan baik rumah tangga maupun gereja. Inilah rahasianya, saudara-saudaraku. Di dalam memahami makna komitmen, kalau kita menginginkan sebuah keluarga atau rumah tangga yang berbahagia, kita harus terlebih dahulu memiliki komitmen yang jelas. Komitmen yang benar dengan Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, kalau kita mau memiliki keluarga atau rumah tangga yang berbahagia, maka kita terlebih dahulu harus memiliki komitmen yang jelas, komitmen yang benar dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi bukan sebaliknya, saudara-saudaraku. Disitulah letak rahasianya. Sebab, saudara-saudaraku, dengan membaca Injil ini, banyak orang yang berpikir secara terbalik. Kalau kita mau memiliki komitmen dengan Tuhan Yesus Kristus, kita harus membuktikannya terlebih dahulu dengan komitmen kita terhadap pasangan kita. Itu terbalik, saudara.
Saudaraku, agak lama saya menulis firman ini. Saudaraku, sampai kemarin saya masih menulis firman ini untuk merombak pikiran yang terbalik. Jadi, saudaraku, bukan komitmen kepada pasangan kita yang menjadi dasar hubungan kita atau komitmen kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan komitmen kita kepada pasangan kita yang menjadi dasar pelajaran ini, melainkan komitmen kita kepada Tuhan Yesus Kristuslah yang menjadi dasar hubungan suami istri. Di situ rahasianya. Itulah sebabnya judul perikop dari ayat-ayat yang kita baca di dalam Efesus 5 ialah kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Jadi kasih Kristuslah yang menjadi dasar atau landasan kehidupan, bukan yang lain. Inilah intisari firman Tuhan di hari ini. Maka bagaimana kita harus menjadi suami yang baik, bagaimana kita harus menjadi istri yang benar, harus sesuai dengan teladan Yesus Kristus, anak Allah. Sehingga bagi yang belum pernah menikah pun, saudaraku, pelajaran ini adalah penting. Sebab dengan mengikuti teladan Yesus Kristus, nanti apabila waktunya tiba untuk membina rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang selalu berhasil dan berbahagia. Saudara-saudaraku yang berbahagia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lewat pelajaran inilah kita semua disadarkan, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah, bahwa pernikahan adalah sebuah komitmen. Dan komitmen itu adalah teladan kasih Yesus Kristus anak Allah yang kekal. Maka pernikahan itu adalah sebuah ikatan yang langgeng seumur hidup. Jika dilanggar, pastilah kehidupan rumah tangga itu akan gagal. Demikian juga dengan gereja yang tidak memiliki komitmen dengan Tuhan Yesus Kristus, pasti akan menjadi gereja yang gagal. Maka ketahuilah saudara-saudaraku, begitu banyak gereja gagal dari zaman ke zaman karena gagal paham soal komitmen. Tidak heran saudara dan saudari, Rasul Paulus menyebut, Rasul Injil sepenuh itu menyebut komitmen adalah rahasia kerajaan surga. Untunglah gereja kita, jemaat kita, GBS Baladewa, itu selalu jemaatnya didorong untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Sebab untuk murid-murid Injil sepenuh, saudara-saudaraku, Tuhan Yesus bersabda di dalam Matius 13, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Hanya kepada murid-murid diberitahu rahasia kerajaan surga. Kalau bukan murid, tidak diberitahu." Komitmen, saudara-saudaraku, berasal dari bahasa Romawi atau Latin, yaitu komiter, yang memiliki 4 arti, yaitu menyatukan, mengerjakan, menggabungkan, dan mempercayai. Ketiga arti itu haruslah diterjemahkan ke dalam ajaran Injil sepenuh, di mana menyatukan itu adalah, saudara-saudaraku, menjadi sama atau menyamakan. Sehingga makna yang kedua, mengerjakan itu menjadi bekerja sama. Demikian selanjutnya makna yang ketiga, menggabungkan adalah menjadi satu tubuh, satu jiwa. Dan akhirnya makna yang keempat, mempercayai, itu artinya, maknanya dalam ajaran Injil sepenuh adalah sehati sepikir. Itulah saudara-saudaraku gambaran rumah tangga atau keluarga yang sesuai dengan teladan kasih Yesus Kristus anak Allah. Sehingga kalau keempat makna tadi di dalam ajaran Injil sepenuh itu digenapi atau dilakukan di dalam hubungan suami istri, rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang selalu berbahagia dan berhasil. Sesuai rancangan dan kehendak Allah yang sempurna dari awal sampai akhir, dari kejadian sampai wahyu. Inilah firman Kristus di hari ini, yaitu di dalam ayatnya yang ke-31 tadi yang berkata, "Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Saudara-saudaraku, firman Allah ini adalah merupakan ketetapan
sejak zaman Kejadian. Sejak zaman Kejadian, tercatat dalam kitab Kejadian 2 ayat 24 kalau saudara memeriksa di rumah. Yang kemudian, saudara-saudaraku, disingkapkan rahasianya di dalam ayat yang ke-32 yang berkata, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Amin. Siapakah yang dimaksudkan dengan aku di sini? Rasul Paulus, sang rasul Injil sepenuh. Nah, saudara-saudaraku, dia adalah pribadi, saudara-saudaraku, yang memiliki latar belakang yang kelam, masa lalu yang kelam, yaitu sebagai pemburu pengikut-pengikut Kristus untuk ditangkap dan dibunuh, dipenjarakan dan dibunuh, saudara-saudaraku. Akan tetapi, mengapa kemudian Tuhan Yesus memanggil dan menangkap Rasul Paulus untuk menjadi alat kemuliaannya? Mengapa demikian? Apakah jawaban kita tiada lain, saudara-saudaraku, karena Rasul Paulus adalah seseorang yang memiliki komitmen di dalam kehidupannya. Saudara-saudaraku yang berbahagia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, begitu solid dan kuatnya komitmen yang dimiliki Rasul Paulus sehingga ia terpilih untuk melengkapi, bahkan menyempurnakan pelayanan ke-12 rasul, ke-12 murid Tuhan Yesus itu. Maka saudara-saudaraku, di sini ada dua pelajaran penting. Dua pelajaran utama dalam renungan kita sesuai dengan dua ayat emas tadi. Yang pertama adalah ketetapan mengenai suami istri yang harus menjadi satu daging. Dan pelajaran yang kedua adalah teladan Rasul Paulus atau Rasul Injil sepenuh. Keduanya akan kita uraikan secara singkat namun padat, saudara-saudaraku. Kita mulai dengan yang pertama. Suami dan istri harus menyatu menjadi satu daging. Yang dimaksud satu daging di sini adalah satu tubuh di dalam rancangan kasih karunia Allah. Yang artinya, saudara-saudaraku, satu tubuh itu satu kehidupan di dalam rancangan kasih karunia Allah. Dengan membangun kehidupan yang baru atau keluarga yang baru di dalam rancangan kasih karunia Allah. Apa maksudnya rancangan kasih karunia Allah? Keselamatan yang kekal. Seperti tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 16 itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi satu daging itu adalah satu tubuh, adalah satu kehidupan dalam rancangan kasih karunia Allah. Rancangan keselamatan yang kekal, supaya nanti jangan satu di tempat tidur, satu terangkat. Itu akan dijelaskan kemudian ya saudara-saudaraku. Haleluya. Maka berdasarkan intisari Alkitab, yaitu Yohanes 3 ayat 16, dan juga berlandaskan ajaran pokok anggur, keluarga atau rumah tangga di sini yang dimaksud adalah keluarga atau rumah tangga yang tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagaimana caranya membentuk dan membangun rumah tangga seperti itu? Harus dimulai dan dikerjakan dengan komitmen yang sesuai dengan ketetapan Allah tentang peranan dan kewajiban masing-masing. Tentang peranan dan kewajiban masing-masing. Itu tertulis di dalam ayat selanjutnya, yaitu Efesus 5 ayat 22 sampai 27. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Amin.
Jelaslah, saudara-saudaraku, bahwa Allah sudah menetapkan peran dan tanggung jawab masing-masing sebagai suami dan selaku istri. Dengan mengikuti teladan kasih Yesus, anak Allah. Menjadi sebuah komitmen yang harus dijalankan masing-masing dengan tepat dan benar. Sebagai ketetapan yang tidak boleh diubah-ubah, apalagi ditukar-tukar. Nah, saudara-saudaraku, apa yang akan terjadi kalau salah satu dari mereka itu ingkar atau ngeyel? Ya, maunya menang sendiri. Keluarga itu pasti menderita. Walaupun dia kaya raya, saudara-saudaraku, kesenangan itu atau kebahagiaan itu tidak akan berlangsung lama. Contohnya adalah, saudara-saudaraku, kesaksian Raja Salomo. Di masa tuanya, dia menulis kitab pengkhotbah. Kalau kita periksa kitab pengkhotbah itu nanti di rumah, saudara-saudaraku, di situ dipenuhi dengan kata-kata kesia-siaan. Contoh yang lain adalah tragedi di dalam kehidupan keluarga Nuh yang menghasilkan keturunan-keturunan yang tidak berkenan kepada Allah, yaitu bangsa Moab dan bangsa Amon. Ini banyak terjadi dari zaman ke zaman, saudaraku. Mengapa hal ini bisa terjadi, saudara-saudaraku? Karena apa? Ya karena pekerjaan iblis. Saudara-saudaraku yang berbahagia dalam Injil sepenuh, dari sejak zaman Kejadian, iblis selalu mau merusak rancangan Allah. Jadi saudara-saudaraku, rumah tangga Adam dan Hawa itu rusak karena pekerjaan iblis. Sampai akhirnya seluruh keturunan Adam dan Hawa itu dibinasakan. Kecuali 8 orang, Nabi Nuh dan istrinya, 3 anak dan 3 menantunya. Nah, saudara-saudaraku, adanya pekerjaan iblis ini jangan kita abaikan. Adanya pekerjaan iblis, kegiatan iblis ini, saudara-saudaraku, haruslah kita sadari, kita waspadai. Maka untuk mencegahnya, saudara-saudaraku, yang pertama, jangan kita salah memilih pasangan. Jangan kita memakai ukuran dunia, tetapi pakailah ukuran kebenaran Injil. Dan lagi, mintalah jodoh yang tepat dari Tuhan. Kalau perlu, mintalah dengan tidak jemu-jemu. Kalau perlu, bertahun-tahun, seperti yang saya alami. Nah, saudara-saudaraku, karena sekali salah pilih, saudaraku, bisa sengsara menderita seumur hidup. Nah, saudara-saudaraku, yang kedua, kalaupun di antara kedua pasangan itu muncul salah satu pihak yang mau benarnya sendiri, maka pasangan yang lain yang sudah sadar akan komitmen itu, dia harus setia berjuang memikul salibnya. Yaitu, dia harus tegas dan berjuang dengan tekun di dalam kasih. Ya, tegas, tapi di dalam kasih. Untuk saudara-saudaraku, terjamin kebahagiaan dan keselamatan, yaitu damai sejahtera dan sukacita yang kekal, sesuai perjuangan menegakkan komitmen di dalam atau sesuai ajaran Injil sepenuh. Demikianlah dengan gereja atau jemaat. Kuncinya harus sadar diri kedudukan kita di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Jemaat itu adalah mempelai wanita Tuhan Yesus Kristus. Jadi harus tunduk kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan sikap tunduk itu harus dinyatakan dengan terang-terangan. Dan harus diajarkan di dalam jemaat kepada seluruh jemaat, rumah tangga demi rumah tangga. Merata, sehati sepikir. Sebab jikalau tidak, gereja, saudara-saudaraku, pasti menderita. Yaitu tidak dapat bertumbuh dengan mandiri. Apa itu bertumbuh dengan mandiri? Dari jemaat, oleh jemaat, untuk jemaat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, contoh dalam hal ini adalah komitmen Rasul Paulus atau pelajaran yang kedua. Komitmen Rasul Paulus yang akan memimpin kita ke dalam kesimpulan final tentang komitmen yang benar. Mari kita periksa ayat yang terakhir, saudara-saudaraku.
Filipi 1 ayat 21 dan 22. Demikian firman Roh Kudus. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Amin. Saudaraku yang berbahagia, dalam Injil sepenuh, latar belakang pribadi Rasul Paulus adalah seorang yang memiliki komitmen kepada kebenaran. Sekali Rasul Paulus berkomitmen, ia akan mengerjakan kebenaran itu dengan segenap jiwa dan raganya. Saudara-saudaraku, ia akan fokus kepada kebenaran itu seolah-olah ia adalah seorang prajurit yang sedang berjuang dan tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada Allah. Itulah yang sesungguhnya terjadi ketika Rasul Paulus masih aktif sebagai Farisi, yaitu ahli Taurat yang fanatik, namun tidak mengenal Yesus sebagai Mesias. Sehingga saudara-saudaraku, dengan segenap jiwa raganya ia berjuang membela hukum Taurat karena ia tahu kalau Mesias datang, Mesias itu akan menggenapi hukum Taurat dengan perjanjian baru atau firman Kristus. Jadi Rasul Paulus menganggap Yesus Kristus dan pengikutnya adalah ancaman. Namun setelah Tuhan Yesus memanggil dan menangkap Rasul Paulus, ia pun tersadar bahwa Yesus itulah Mesias. Dan Yesus itulah kebenaran. Ia pun berbalik dan berkomitmen kepada Tuhan Yesus, menyatu sehati sepikir dengan Yesus, dan melakukan pekerjaan Yesus dengan segenap jiwa dan raganya sebagaimana tertulis tadi di dalam ayat 21 dan 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Amin. Ketika Rasul Paulus tidak tahu memilih untuk hidup atau untuk mati, saudara-saudaraku, itu berarti hidup dan mati Rasul Paulus adalah komitmen kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan komitmen itu, saudara-saudaraku, bukan hanya sekedar kata-kata saja. Terbukti dari pelayanan dan penginjilan Rasul Paulus yang unik dan radikal. Saudara-saudaraku, sampai-sampai ia disidang oleh ke-12 Rasul di Yerusalem karena ajaran dalam penginjilannya itu yang radikal. Rasul Paulus menyatakan bahwa untuk menjadi pengikut Kristus dan menerima keselamatan dunia dan akhirat, saudaraku, seseorang tidak perlu masuk Yahudi terlebih dahulu. Tidak perlu terlebih dahulu mempelajari ajaran-ajaran agama Yahudi. Jadi sunat itu tidak perlu, saudara-saudaraku. Saudara-saudari tahu bahwa sunat adalah syahadatnya agama Yahudi. Jadi kalau mau masuk agama Yahudi itu harus disunat dulu. Bagi Rasul Paulus itu tidak perlu. Demikian juga melakukan tradisi Yahudi itu tidak penting. Yang perlu adalah iman, dan yang penting adalah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai firman yang hidup. Saudara-saudari, bayangkan apa jadinya kita ini sekarang tanpa perjuangan Rasul Paulus. Itu sebabnya Tuhan Yesus memanggil Rasul Paulus untuk melengkapi, bahkan menyempurnakan pelayanan ke-12 Rasul, murid-murid Tuhan Yesus. Karena komitmennya akan kebenaran, Rasul Paulus yang memiliki latar belakang Farisi atau ahli Taurat yang fanatik, berubah drastis menjadi manusia baru, menjadi Rasul Injil sepenuh, untuk melengkapi pelayanan ke-12 Rasul, murid-murid Yesus yang justru tidak memiliki latar belakang pendidikan Yahudi, namun masih menyukai tradisi-tradisi Yahudi. Bagaimana dengan kita, saudara-saudaraku? Sudahkah kita memiliki komitmen seperti Rasul Paulus? Sudahkah kita menjadi Kristen sejati seperti Rasul Paulus? Kemudian marilah kita melihat kehidupan kekristenan yang ada di Indonesia sekarang ini. Apakah sudah sesuai dengan komitmen, atau justru malah syarat dengan tradisi Yahudi atau perjanjian lama? Apa kesimpulan kita tentang komitmen, saudara-saudaraku?
Komitmen itu baik untuk gereja maupun untuk rumah tangga adalah sama, yaitu harus sesuai dengan ajaran Injil sepenuh. Harus sama seperti Yesus, harus sama seperti Rasul Paulus. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari kita berkomitmen seperti itu, agar keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat tetap menjadi milik kita, terutama di akhir zaman ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara-saudaraku, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita akan mengangkat terlebih dahulu satu pujian, yaitu saudara-saudaraku untuk menyatakan komitmen kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat pujian, Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi saudara-saudara, kita angkat. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu. Sungguh hati kami penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Engkau yang memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Kami bersyukur dan bersukacita karena lawatan firman-Mu di hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau mengajarkan kepada kami, Engkau
Kalau kami Tuhan mau berbahagia di bumi seperti di surga, kami harus memiliki komitmen yang benar, yaitu sesuai dengan teladan-Mu, sesuai dengan ajaran para rasul-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah selesai berbicara, namun biarlah Roh-Mu yang kudus yang bekerja, memeteraikan, mengukir ajaran Injil-Mu ini di dalam hati sanubari kami masing-masing. Dan biarlah Bapa, lawatan-Mu tetap ada di dalam setiap rumah tangga dan keluarga umat-Mu, mereka yang mengikuti siaran ini Tuhan, ibadah ini Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Tuhan, hadirat-Mu memenuhi seisi keluarga rumah tangga kami, ya Bapa, menjamah seluruh anggota keluarga kami, bahkan memancar ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, kepada seluruh tetangga-tetangga kami, agar mereka melihat Tuhan kemuliaan-Mu ada di tengah-tengah keluarga kami. Dan biarlah kemuliaan-Mu itu Tuhan menarik jiwa-jiwa datang kepadamu, bergabung bersama-sama dengan kami untuk beribadah dan menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bagi gereja-Mu, GBIS Jalan Baladewa. Biarlah Tuhan Engkau yang memagari Tuhan, Engkau yang melindungi Tuhan Yesus Kristus dari segala yang jahat, orang-orang jahat, roh-roh jahat, ajaran-ajaran sesat. Biarlah Bapa di dalam surga, hadirat-Mu senantiasa ada di tengah-tengah, di dalam gereja-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dan Engkau yang memulihkan segenap jam-jam ibadah yang kami lakukan. Bapa di dalam surga, demikian juga kiranya Bapa di dalam surga, Engkau yang Tuhan memakai gereja-Mu menjadi alat-Mu untuk memberitakan kebenaran Injil-Mu. Engkau yang menambah-nambahkan jiwa-jiwa, Engkau yang menambah-nambahkan pekerja-pekerja, Bapa, agar semakin semarak ibadah dan pelayanan yang ada di dalam gereja-Mu. Bapa di dalam surga, Engkau juga Tuhan yang mengurapi dan memberkati kehidupan seluruh hamba-hamba-Mu, para pendeta-pendeta muda dan seluruh pelayan-pelayan-Mu, bahkan juga seluruh sidang jemaat-Mu, dari yang termuda sampai yang tertua, jiwa baru, jiwa lama sekaliannya Bapa. Ya Bapa, umat-Mu yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, berusaha, berdagang Tuhan Yesus Kristus. Nyatalah pemerintahan-Mu, nyatalah kedaulatan-Mu dan kerajaan-Mu di dalam kehidupan umat-Mu kami sekalian setiap hari. Bapa, terutama bagi saudara-saudara kami yang berkekurangan, para janda dan anak yatim di tengah-tengah kami, nyatalah pembelaan-Mu, karena Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Secara khusus kami berdoa buat hamba-Mu, Ibu Gembala kami di masa tuanya, biarlah ia tetap sehat, tetap bersemangat, tetap bersukacita, bergirang di dalam Engkau. Biarlah Tuhan Yesus, Ibu Gembala kami tetap berbahagia di dalam gendongan-Mu, menikmati kasih sayang-Mu dan urapan-Mu, untuk tetap Tuhan memberitakan Injil-Mu setiap pagi. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kau membela pergumulan umat-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang membutuhkan pekerjaan, Kau berikan pekerjaan. Yang membutuhkan Tuhan Yesus Kristus, oh Bapa di dalam surga, pendamping yang tiba waktunya untuk Tuhan berumah tangga, Engkau kirimkan jodoh yang tepat kepada mereka, yang sepadan kepada mereka Bapa, agar menjadi keluarga yang berbahagia. Mereka Tuhan yang mau masuk dalam Tuhan pernikahan kudus, menerima pemberkatan kudus yang daripada-Mu. Kiranya Engkau yang membela, Engkau yang menolong, Engkau memberikan kemudahan dan kelegaan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Juga jemaat-jemaat-Mu yang sakit Tuhan, baik secara jasmani terlebih secara rohani, yang menjauh dari kasih karunia-Mu. Mari Tuhan, ampuni Tuhan dosa dan kesalahan kami. Engkaulah yang memiliki kuasa untuk mengampuni segala kesalahan kami, menyembuhkan segala penyakit kami di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkanlah jemaat-Mu, pulihkanlah jemaat-Mu Tuhan, untuk dapat Tuhan bebas kembali beribadah bersama-sama dengan kami, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat Badan Persekutuan Gereja Betel Injil sepenuh se-Indonesia. Engkau melawat hamba-hamba-Mu, dan Engkau melawat seluruh jemaat-Mu dari yang termuda sampai yang tertua, untuk dapat melihat Tuhan Yesus Kristus, ajaran Injil sepenuh-Mu sebagai ajaran keselamatan yang sempurna yang datang daripada-Mu. Persatukanlah kami di dalam Tuhan ajaran Injil sepenuh-Mu, sehati sepikir di dalam kebenaran Injil-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kami berdoa Tuhan bagi bangsa negara kami. Biarlah kiranya Bapa, Engkau yang menjaga dan melindungi bangsa kami,
negara kami, provinsi kami, kota kami, terutama di mana umat-Mu, Gereja Betel Injil sepenuh berada. Luputkanlah, jauhkanlah, lindungilah dari berbagai bencana, tulah-tulah, tanda-tanda akhir zaman. Ampuni dosa dan kesalahan bangsa kami, biar bangsa kami mendapat kasih karunia di mata-Mu. Engkau yang Tuhan memberkati penginjilan-penginjilan di Indonesia. Engkau yang menambahkan Tuhan penginjil-penginjil yang Engkau urapi. Engkau perlengkapi dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat di dalam nama-Mu. Agar bertambah-tambahlah jumlah dan bilangan saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air yang bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jumlahnya lebih banyak daripada saat-saat yang kemarin kami berdoa kepadamu. Engkau juga memimpin para petobat-petobat baru. Engkau memimpin para murtadin dan Engkau membela Tuhan umat-Mu yang mengalami penindasan. Bapa di dalam surga, lawatlah juga pemerintahan kami dari yang tertinggi sampai yang terendah, Bapak Presiden sampai ke ketua-ketua rukun tetangga, dari pusat sampai daerah. Terangi hati dan pikiran mereka untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Jamah mereka Tuhan, beri mereka kekuatan dan kemampuan untuk menjalankan pemerintahan di dalam kasih, pemerintahan yang berkerukunan. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyingkirkan dan menghancurkan kemunafikan, juga keserakahan, juga radikalisme dari negara Indonesia ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, Tuhan teristimewa juga bagi umat pilihan-Mu bangsa Israel. Mohon anugerah kasih karunia keselamatan kesejahteraan bagi umat pilihan-Mu. Memberkati negara ini, memagari dengan kuat kuasa-Mu. Terlebih Bapa di dalam surga memberkati penginjilan-penginjilan yang dilakukan oleh umat pilihan-Mu, umat kesayangan-Mu itu. Perlengkapi mereka dengan tanda-tanda ajaib, supaya bertambah-tambah jumlah dan bilangan umat pilihan-Mu yang bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, sesuai dengan jumlah yang sudah Engkau tetapkan. Untuk Tuhan, kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Bapa di dalam surga memberkati kota Yerusalem. Biarlah Yerusalem penuh dengan damai sejahtera-Mu, terutama oleh lawatan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang malam ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam istirahat malam kami, biarlah kiranya sementara tubuh kami terlelap, roh kami berjaga-jaga karena Roh-Mu yang kudus, sehingga besok kami boleh dibangkitkan menjadi umat pemenang oleh karena kasih karunia-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Inilah doa dan permohonan kami yang kami peraskan hanya di dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus juga kami akan menutup ibadah kami dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom.